Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah terus berupaya membuat industri pariwisata dan ekonomi kreatif bisa bertahan melewati pandemi. Dalam dialog produktif bertema Industri Kreatif Melawan Hantaman Pandemi yang diselenggarakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, prioritas utama adalah memastikan semua pelaku industri memahami protokol kesehatan. Penerapannya mulai dari operasional hotel, restoran, hingga bioskop, sehingga kegiatan MICE atau Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition bisa kembali dijalankan. Sektor parekraf ini kan pekerjaannya banyak ya yang menyandarkan hidupnya di sektor parekraf. Itu artinya walaupun ada peningkatan tapi kita tetap harus memastikan semua sektor di parekraf itu bisa kembali bangkit, setidak-tidaknya bisa survive dulu gitu kan. Nah, itu usaha yang terus kita lakukan dengan berbagai macam stimulus atau juga insentif yang kita berikan, apalagi di tahun 2020 ini kan tahun pemulihan ekonomi nasional. Nah, proses pemulihan atau program pemulihan ini kan berjalannya panjang sampai 2024 ya. Jadi tahun depan akan ada lagi program yang baru disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Kita tahu nih bahwa vaksin sudah sesaat lagi akan bisa diakses oleh masyarakat, sudah terdistribusi ke masyarakat. Itu akan jelas memberikan wajah baru buat parekraf. Ada harapan karena baru orang ya. merasa aman, sudah teredukasi dengan protokol kesehatan. Nah, ini efeknya bisa panjang. Orang bisa jalan lagi, artinya hotel bisa kembali hidup, restoran bisa kembali hidup. Kemudian juga bioskop bisa buka. Sekarang kan hanya 25% ya kapasitasnya ya Mbak ya. Iya. Nah, dan tentunya pertunjukan bisa ada lagi yang mengundang kerumunan ya. Pertunjukan juga kemarin kita sudah buat protokolnya tuh. Jadi untuk MICE itu ada juga CHSE-nya sehingga nanti ini menjadi dasar ketika ada event yang akan dilakukan dan mengundang masyarakat gitu ya. Nah, itu ada protokol yang kita buat karena kita rasa ini urgent. Orang sudah pengen nih untuk bikin event offline, tapi gimana caranya supaya aman gitu kan, supaya nggak menimbulkan klaster baru. Rencana ini disambut baik oleh para pelaku seni yang juga ikut terdampak COVID-19. Salah satunya sutradara film Lola Amaria. Pandemi membuat semua produksi berhenti total, terlebih tantangan yang berat dirasakan oleh para pelaku ekonomi kreatif di lapangan karena sejak Maret memang tidak boleh melakukan aktivitas pembuatan film. Lambat kita memang harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, misalnya untuk paham digital, kemudian teknologi, mau tidak mau gitu. Dan bioskop bukan satu-satunya menurut saya. Sekarang kalau misalnya ada dana tapi nggak bisa dipakai malah lebih sayang kan. Menurut saya sekarang itu ada banyak sekali ide, terutama di masa pandemi seperti ini, misalnya tentang hoax, kemudian tentang vaksin, tentang apapun yang berkaitan dengan pandemi dan pola pikir orang-orang dari tingkat atas sampai bawah. Nah, itu boleh nggak sih dijadikan edukasi dalam bentuk film, kemudian diberikan kepada beberapa kreator untuk membuat cerita dan kemudian didanai untuk membuat itu untuk edukasi juga. Platformnya nggak harus bioskop, bisa TV, bisa YouTube, bisa digital yang lain gitu, karena mengedukasi masyarakat itu penting dan dana yang ada di pemerintah itu banyak, dan kalau bisa disebarkan melalui kegiatan kreatif gitu. Jadi si pembuat filmnya bisa bekerja, mendapatkan uang, masyarakat juga bisa menikmati hasil karyanya gitu. Jadi dan artinya mendapat insight positif dari isi si film-film ini gitu. tidak bang, cepat atau lambat pekerja film harus beradaptasi dengan digital karena menurutnya bioskop bukan satu-satunya media untuk berkarya bagi pembuat film saat ini. Ada banyak ide yang bisa diterapkan saat pandemi COVID-19, misalkan seperti membuat film tentang hoax, tentang vaksin, dan apapun yang berkaitan dengan pandemi.